Untuk soal nomor 6 masih dengan teks semburan baru muncul di Mindy. Yang ditanyakan adalah fakta dalam teks tersebut. Yang tepat adalah, jangan lupa fakta ya. Kalau fakta berarti dia pasti bukan pendapat lagi atau bukan prediksi lagi, tapi memang itu adanya, seperti itu. Kita lihat A, semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59. Apakah ada di teks? Iya ya, di teks pertama itu semburan itu merupakan semburan ke-59. Ada ya, berarti pasti. Tapi kita cross check dulu. Kita lihat yang B sampai E. B, semburan liar itu tidak berbahaya seperti semburan yang lainnya. Itu adalah ide atau pendapat dari mereka. Seperti yang lalu-lalu, biasanya semburan liar itu tidak berbahaya. Tapi kan kita tidak tahu nyatanya seperti apa nantinya. Berarti ini bukan termasuk fakta. Yang C, semburan liar itu sama dengan semburan sebelumnya. Memang, tapi di situ tidak ada fakta yang benar-benar konkret. Jadi C juga bukan jawabannya. D, semburan liar itu akan mengecil dengan sendirinya. Ini juga tidak ada bukti konkret, ya kan? Yang E, untuk menutup semua semburan liar itu diperlukan 100 kg semen. Itu adalah solusinya. Nah, yang fakta itu kayak gimana? Jadi fakta itu ada bentuk konkretnya. Seandainya ada yang ini semburan lumpur baru merupakan semburan ke-59, itu memang sudah terhitung dan memang benar adanya, kayak gitu ya. Berarti jawabannya untuk nomor 6 itu adalah A. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nomor 7 apa yang ditanyakan? Opini dalam teks tersebut adalah, kalau sekarang yang ditanyakan itu opini ya, bukan faktanya. Kita langsung saja dari A sampai E, mana yang merupakan opini. A, semburan liar itu terjadi di halaman rumah seorang warga. Kalau ini pasti ya, ini bukan opini, soalnya itu ada tempatnya, lokasinya, jadi itu merupakan fakta. Berarti ini bukan jawabannya. B, semburan liar itu tidak berbahaya dan akan mengecil dengan sendirinya. Ini merupakan opini atau fakta? Kita kan nggak tahu nanti apakah semburan itu dia itu berbahaya atau tidak. Tapi sebelumnya memang merupakan semburan yang tidak berbahaya. Jadi ini merupakan opini. Soalnya kita masih nggak tahu faktanya, nyatanya nanti seperti apa. Jadi kita keep dulu yang nomor yang B ya. Yang C, semburan itu merupakan semburan yang ke-59. Kalau ini pasti fakta ya, soalnya ada angkanya dan itu pasti. Berarti ini bukan jawabannya. Yang D, rumah warga yang terkena semburan terletak di Desa Mindy, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ini juga ada lokasi tempatnya atau kotanya dan itu merupakan fakta. Berarti bukan opini. Berarti D bukan jawabannya. E, hari ini ke dalam lubang asal semburan dimasukkan 100 kg semen. Dan ini juga jawabannya pasti ya, bukan opini juga. Berarti yang merupakan opini atau pendapat seseorang itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat untuk paragraf kedua. Simpulan berarti yang mencangkup di paragraf 2 ini apa aja yang dibahas ya, soalnya di paragraf 2. Apakah A, semburan lumpur, air, dan gas baru yang keluar di Desa Mindy berbahaya? Kalau seandainya berbahaya atau tidak itu ada di paragraf 2 ya. Kalau seandainya semburan lumpur, air, dan gas itu adanya di paragraf 1. Berarti ini bukan jawabannya yang A. B, semburan yang keluar di Desa Mindy merupakan semburan liar yang ke-59. Yang ke-59 itu juga dibahas di paragraf 1. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang paragraf 2. Berarti B bukan jawabannya. C, warga Desa Mindy menemukan semburan lumpur liar di belakang rumah seorang warga. Itu juga di paragraf 1 bukan 2. Berarti bukan jawabannya. D, semburan liar yang ke-59 tersebut tidak berbahaya dan akan mengecil sendiri. Ya benar, itu ada di paragraf 2 ya. Dia membahas tentang semburan liar yang ke-59 dan dia itu tidak berbahaya dan nantinya akan mengecil sendiri. Kita keep dulu yang D. Yang E, untuk menutup semburan liar yang baru di Desa Mindy diperlukan 100 kg. Itu juga ada di paragraf 2. Cuma itu ada di kalimat terakhir saja. Berarti kita sudah menemukan jawaban untuk nomor 8 adalah D. Oke, well guys, welcome back. Jadi
We are going to discuss about a really long paragraph. Sampai-sampai gara-gara dia terlalu panjang, akhirnya title-nya we can see the title. Jadi title-nya itu carbon dioxide passage. Jadi inti dari teks ini membahas tentang karbon dioksida. Gak apa ya, langsung saja. Biasanya ada sih cara cepatnya untuk memahami teks. Kita cuma perlu baca kalimat pertama dan kalimat akhir, pertama dan akhir kayak gitu ya. Tetapi gara-gara ini pembahasan, kita sebisa mungkin harus membahas tuntas yang dimaksud dari paragraf ini itu apa dan yang diminta itu apa. So we have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita punya 7 paragraph and it's a really long. Jadi aku akan menjelaskan dari paragraf 1 ya, the main aja mainnya. Mainnya paragraf 1 bahas tentang apa. Langsung saja ke paragraf 1. The concentration of carbon dioxide in our atmosphere has been steadily increasing since about 1750. Carbon dioxide lives in sun energy and then trap it as heat energy. So the more carbon dioxide in the atmosphere, the higher the average global temperature. Scientists are concerned that even slight increase in global temperature will significantly affect plant and animal life on Earth. Yang angka-angka ini dia tuh seharusnya ada kotaknya ya. Itu adalah dia tuh kalimat nomor berapa kayak gitu. Dan intinya paragraf 1 itu adalah banyak sekali saintis yang mereka tuh mulai mengkonsentrasikan tentang karbon dioksida yang sudah bertambah di atmosfer kita kayak gitu. Soalnya itu sudah mulai terjadi steadily increasing, bertambah dari tahun 1750, dan karbon dioksida itu kan dia menyerap sinar matahari dan nantinya akan menjadikan heat energy atau tekanan energi kayak gitu. So the more carbon dioxide in the atmosphere. Jadi ketika karbon dioksida di lapisan atmosfer itu semakin banyak, berarti the higher the average global temperature. Berarti temperaturnya kita itu semakin tinggi dan itu menyebabkan panas kayak gitu kan. Dan scientists are concerned, mereka mulai kayak memfokuskan kayak nantinya kalau semakin increase atau semakin meningkat karbon dioksida itu akan berdampak kepada kehidupan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Itu di paragraf 1. Go on to the second paragraph. In the past, photosynthesis has been able to keep the level of carbon dioxide in the air at a low level. Plants and algae convert water and carbon dioxide into oxygen and glucose using the sun's energy. Carbon from carbon dioxide becomes trapped or fixed as the plant use glucose to build cellulose and starches which make up most of the plant structure. Jadi kalau dulu gitu ya, dulu dengan adanya fotosintesis itu sudah mengurangi adanya karbon dioksida, tetapi itu dalam low level. Kalau sekarang bertambahnya gitu ya, sedangkan plants and algae convert, dia tuh bisa mengurangi, soalnya plants dan algae itu convert water and carbon dioksida. Jadi dia tuh air dan karbon dioksida dikeluarkan menjadi oksigen dan glukos kayak gitu, using menggunakan cahaya matahari, energi cahaya matahari kayak gitu ya. Terus habis itu dan itu merupakan struktur penting dalam pertumbuhannya tumbuhan kayak gitu. Itu adalah inti untuk paragraf 2. Paragraf 3, human industry is the main cause of increased carbon dioxide in the atmosphere. Cutting down forests to make room for expanding cities or farm land reduce the amount of carbon dioxide being removed. The wood is also often burned, releasing more carbon dioxide into the air. Burning fossil fuels for energy release even more carbon dioxide that had previously been locked up in the coal, oil or gas underground. Jadi penyebab utamanya adanya karbon dioksida yang berlebihan atau meningkatnya karbon dioksida di atmosfer itu dikarenakan human industry. Faktor utamanya ya, main cause-nya. Soalnya banyak banget terjadi cutting down atau penebangan pohon itu untuk memperluas daerah perkotaan. Juga banyaknya the wood is also burn. Jadi kebakaran hutan itu juga seharusnya kan mengurangi karbon dioksida. Gara-gara pohonnya berkurang, artinya itu malah menambah adanya karbon dioksida kayak gitu. Itu adalah inti dari paragraf 3. We go on to the fourth.
We can reduce, udah dari awal ini dibahas we can reduce, berarti bagaimana cara kita mengurangi ya. Mengurangi maksudnya. We can reduce the amount of carbon dioxide by reducing how much we release. Berarti kita menguranginya dengan cara mengurangi carbon dioxide yang kita keluarkan kayak gitu. Either by burning fewer fossil fuels or by removing carbon dioxide as the fuel is being burned. We can burn fewer fossil fuels by switching to other forms of power that don't release carbon dioxide, such as solar or wind power. Jadi menguranginya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bahan bakar yang dia mengeluarkan karbon dioksida-nya itu nggak banyak. Contohnya seperti solar or wind power. But, tapi ada kata-kata tapi, this method are more expensive. Jadi metode-metode itu tuh sangat mahal gitu dibandingkan dengan yang biasanya kita pakai kayak gitu kan. We can scrap the carbon dioxide from the air at the power plant where the fuel is burned, but it also expensive. It also doesn't work for the carbon dioxide produced by cars, trucks, and airplanes. Reducing our output of carbon dioxide through a commendable idea may not reduce the levels enough to have meaningful impact. We might need to go one step further and try to remove carbon dioxide from the air. Jadi salah satu caranya kan tadi kita mengurangi bahan bakar itu ya. Terus habis itu carbon dioxide from the air at the power plant. Jadi kita menggunakan bahan, maksudnya dengan adanya tumbuhan-tumbuhan itu juga diharapkan dapat mengurangi carbon dioxide. Tetapi metode-metode itu sekali lagi juga mahal. It also doesn't work for the carbon dioxide produced by car. Jadi itu juga nggak mengurangi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh mobil-mobil, terus truk atau airplane atau pesawat. Dan caranya seperti apa? Caranya we might need to go one step further and try to remove carbon dioxide from the air. Jadi kita harus melangkah lebih maju lagi untuk mengurangi carbon dioxide. Seperti apa? Mungkin itu baru akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. At least the main idea of the paragraph itu seperti itu ya. Reduce, bagaimana kita mengurangi carbon dioxide. So the fifth, yang paragraf 5. Many research and development companies are now developing systems that will act like artificial trees and remove carbon dioxide from the atmosphere. Several build their approach on a method used in submarine and space vehicles. They combine the carbon dioxide with a strong base called sodium hydroxide to produce sodium bicarbonate, also known as baking soda. Bubbling air through a solution of sodium hydroxide works well enough for the small amount of air in space vehicle or submarine, but this would be slow way to process a large amount of air. Jadi ada salah satu caranya yaitu dengan cara artificial trees. Artificial trees itu berarti kita menggunakan pohon-pohon palsu atau biasa jantung kota membuat gitu ya, membuat pohon, kita menanam pohon-pohon palsu istilahnya kayak gitu. Jadi nggak dari langsung aja kayak di kota-kota kita langsung ngasih jantung kota kayak gitu, dan itu emang bisa, tetapi itu sangat lambat untuk mengurangi, will be slow way to process a large amount of air. Jadi itu kayak mengurangi karbon dioksida di udara itu proses artificial trees itu lambat kayak gitu aja sih. Itu yang paragraf 5. Go on to the 6th paragraph. One research found a way to make a plastic with hydroxide component that would remove carbon dioxide from air as it passes over the surface of the plastic. Filters made of long strand of this plastic can then remove carbon dioxide as wind pushes the air through the strand. The filters therefore act much like leaf in a tree. Jadi ada salah satu cara juga yaitu kita menggunakan komponen plastik yang seharusnya komponen plastik itu mengeluarkan karbon dioxide, itu malah remove atau bukan menghancurkan. Jadi dia remove aja, menghilangkan karbon dioksida from the air, yaitu dengan cara menggunakan passageways we filter. Jadi kita membuat filter made out long strands of this plastic can then remove carbon dioxide as wind pushes the air through the strand. The filters therefore act much like leaf in a tree. Jadi dia itu fungsinya seperti adanya leaf, adanya daun di pohon kayak gitu. Jadi malah mengurangi adanya carbon dioxide. Okay, the 7th paragraph. This plastic is inexpensive. Berarti inexpensive itu antonimnya dari expensive ya. Jadi dia tuh nggak mahal.
But making it into filters, building towers that contain many leaves of the filters and processing the plastic to remove the carbon dioxide so the plastic can be reused is currently very expensive. To pay for the cost, gasoline will end up increasing in price. If manufacturers could get the cost of this method down to $100 per metric ton of carbon dioxide removed, for example, the price of gas would still have to increase by about 88 cents to cover the cost. Researchers are optimistic that they could actually get the cost down to $25 per metric ton. If they achieve this goal, we someday may see artificial trees in our cities, assessing the real trees in cleaning the air. Jadi intinya nomor 7 itu adalah emang si plastik yang mereka gunakan itu nggak mahal. Yang mahal itu adalah making it into filter. Jadi plastiknya tadi digunakan untuk filter kan. Ya penggunaan filternya itu yang susah atau yang expensive. Kenapa? Soalnya kita membutuhkan untuk building towers that contain many leaf. Jadi leafnya itu kan plastiknya tadi kan. Ini adalah istilahnya kalau di pohon itu dia seperti daun kayak gitu. Tapi kita menggunakan plastik yang filter tadi. Nah, seandainya kita building towers gitu kan, towers terus dikasih plastik di samping-sampingnya full of plastik yang dia diibaratkan seperti leaf atau daun itu to the filters and processing the plastic to remove carbon dioxide so the plastic can be reused currently very expensive. Itu yang menjadikannya sangat mahal karena to pay for the cost gasoline will end up increasing in price. If manufacturer could get, jadi ini adalah inti harganya berapa gitu kan, harganya kalau seandainya mereka menggunakan cara itu. Tetapi kalau seandainya harga yang mereka keluarkan untuk membuat filter itu per metric tonnya plastik itu filternya itu 25, si researcher itu masih optimis aja bisa someday. Kalau seandainya itu bisa, mungkin suatu saat nanti kita bakal melihat banyak banget artificial trees in our cities. Jadi banyak pohon-pohon buatan yang mana itu untuk membantu the real trees in cleaning the air, membantu pohon yang beneran untuk membersihkan udara kayak gitu. Oke, itu inti dari first to 7 paragraph gitu. It's too long, right? A really long paragraph. Soalnya yang ditanyakan adalah the central idea of this passage is primarily concerned with ini, soal ini sama kayak main idenya ya. Main idenya itu tentang apa kayak gitu. Yang ditanyakan sama aja sih. Ya pasti kita tahu dari keseluruhan paragraf itu yang ditanyakan apa. Apakah A, method being developed to have remove carbon dioxide from the air. Apakah intinya adalah metode untuk mengurangi adanya karbon dioksida di udara kita. Bisa jadi ya, soalnya fully kita yang dibahas itu bagaimana cara menguranginya gitu. Tapi kita keep dulu. We see B, C, D, E. B, the problems caused by cutting down forest to make cities larger. Nah, kalau problem caused by cutting down, kita nggak cuma bahas tentang problemnya apa, kenapa carbon dioxide itu ada. Kalau seandainya carbon dioxide ada, atau we talk about the problems only, the fully text 1 to 7 it's going to talk about the problems of why carbon dioxide is increasing kayak gitu. So B is not the right answer. C, the dangers of increased level of carbon dioxide in the atmosphere. Kalau seandainya jawabannya C, the dangers, so of course the text 1 to 7 dia tuh bahas tentang apa sih dangersnya. What is dangers? Bahayanya karbon dioksida di atmosfer, atau akan terjadi ledakan atau membuat kita kekurangan oksigen, itu kan nggak dibahas. So C is not the right answer. D, how increased global temperature will affect plant and animal. Nah, increased global temperature will affect plant and animal itu cuma dibahas di paragraf 1 aja. Jadi D is also not the right answer. E, removing carbon dioxide because it's still ambigu. I mean it has no continuation of it. Berarti E juga bukan jawabannya. So we get the right answer for number 9 is A. Soalnya the whole text it talk about how the method to remove atau to reduce the existence of carbon dioxide from the air. So we go on for the next questions. It's number 10. Okay, so number 10, the question is,
Which choice provide the best evidence for the answer to the previous questions? Jadi provide the best evidence bukti, ya kan? Bukti apa? Bukti for the answer to the previous questions. Bukti previous question itu adalah, jadi aku tahu di sini ya. Nomor 9-nya itu ada tadi membahas tentang method being developed. Method being developed. Develop apa? Karbon untuk mengurangi, to reduce, intinya it's really small space ya. Jadi intinya method being developed itu adalah metode yang digunakan untuk mereduce, mengurangi adanya karbon dioksida. Jadi dari A to E, pilihan dari A to E kayak gitu, mana yang dia tuh mensupport atau mendukung pertanyaan nomor 9 gitu. Kita lihat line 1 to 3. The concentration line 1 to 3 berarti awal ini ya, the concentration of carbon dioxide in our atmosphere has been steadily increasing. Dia membahas tentang perkembangannya adanya carbon dioxide. Jadi perkembangan yang dia semakin increase ya. Apakah itu mensupport, apakah itu metode yang dimaksud di paragraf 9, di pertanyaan nomor 9? Bukan. Jadi dia nggak mendukung. Soalnya yang ditanyakan adalah method being developed. Method yang seperti apa? Metode bagaimana yang bisa mengurangi adanya carbon dioxide kayak gitu. Yang B, line 11 to 13. 11 to 13 dari plants and ini ya. 10 berarti selanjutnya plants and algae ini. Plants and algae convert water and carbon dioxide into oxygen and glucose using the sun energy. Bla bla bla. Make up most of the plant structure. Sedangkan ini juga dia bahas tentang structure atau struktur dari tumbuhan. Itu nggak ada hubungannya dengan metode yang digunakan untuk mengurangi karbon dioksida kayak gitu. Dia cuma bahas tentang plants and energinya. Plants itu gimana cara fotosintesisnya ini kan. Berarti B juga bukan the right answer. C, line 17 to 18. 17 to 18 it's 15, so 15, 16, 17 it's gonna be like human industry until the atmosphere. Nah, yang ini yang pasti tadi udah dijelaskan, itu membahas tentang faktor utamanya penyebab bertambahnya karbon dioksida di lapisan atmosfer. Itu juga nggak ada hubungannya dengan method being developed. Itu kan penyebab, bukan metodenya kayak gitu. Berarti C is not the right answer. D, line 42 to 45. Line 42, from many research to atmosphere. Many research and development companies are now developing systems that will act like artificial trees and remove carbon dioxide from the atmosphere. Jadi banyak sekali research atau penemu atau development companies yang mereka developing system itu sama kayak metode seperti apa, yaitu dengan menggunakan artificial trees atau pohon-pohon palsu kayak gitu. Berarti kan itu metode yang dimaksud seperti apa. And the right answer is D for number 10. Kita lihat yang E, line 20 to 23, carbon dioxide lock up. 20 to 23. Jadi where is the weight 15? Ini 20, berarti burning fossil carbon dioxide ini ya. Itu juga dia pasti bukan kan, soalnya dia membahas tentang karbon dioksidanya. Berarti 10 is D, okay?